215, Farah Amelia dengan NPM 079, Ika Wulandari dengan NPM 054, dan Naufal Aziz dengan NPM 066. Di sini kami akan mempresentasikan tentang permasalahan yang ditemukan dalam menciptakan ruang kelas berkarakter, beserta faktor dan solusinya yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baik, langsung saja kepada teman-teman saya persilakan. Baik, dari hasil diskusi kelompok kami menemukan 10 masalah dari 10 jurnal. Yang pertama yaitu Journal of Creative Student Research, yaitu permasalahannya banyaknya kenakalan remaja di era modern. Yang kedua, Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan, yaitu permasalahannya pertumbuhan dan perkembangan sel-sel otak menyebabkan anak memiliki sikap yang temperamen. Yang ketiga, Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, permasalahannya ada banyak latar belakang siswa yang berbeda sehingga tidak mudah dalam mengembangkan kelas berkarakter. Yang keempat, Jurnal Pendidikan, permasalahannya adanya bullying antar sesama siswa dan maraknya kenakalan siswa. Yang kelima, Proceeding International Conference on Islamic, permasalahannya ketergantungan teknologi yang berdampak menurunnya sikap tanggung jawab dan meningkatnya rasa malas. Yang keenam, Jurnal Pendidikan Sosial dan Agama, permasalahannya guru kesulitan dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Yang ketujuh, Jurnal Al-Ta'dim, pengaruh globalisasi yang memberikan dampak positif dan negatif. Yang kedelapan, Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, permasalahan yang dihadapi guru pada pembelajaran PKN dalam membentuk karakter siswa. Yang kesembilan, Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, terdapat karakter negatif yang menonjol dalam diri siswa, yaitu tidak sopan kepada guru, berkata kasar atau jorok, malas, dan ingin menang sendiri dan membuat kegaduhan. Yang ke-10, Jurnal Manajemen Kepemimpinan Supervisi Pendidikan, permasalahannya terdapat siswa yang melakukan perbuatan yang merugikan teman sekelas dan memecahkan suasana kondusif kelas. Baik, dari hasil diskusi kelompok kami mengambil permasalahan dari Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Di sini permasalahannya ada 5, tidak sopan kepada guru, berkata kasar atau jorok, malas, ingin menang sendiri, dan membuat kegaduhan. Di sini kelompok kami lebih menekankan pada permasalahan berkata kasar atau jorok, karena sekarang banyak sekali siswa-siswa yang berkata kasar atau jorok. Sekian yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab anak berkata kotor di kelas. Menurut Nuranti dalam Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, yaitu menyebutkan bahwa kekurangan anak itu terjadi berkata kotor karena disebabkan kurangnya suatu perhatian dari orang tua. Contohnya seperti kedua orang tua sibuk dalam bekerja atau hanya tinggal dengan orang tua atau pengasuhnya, sehingga sangat bermasalah bagi siswa atau anak dalam menerapkan sebuah pendidikan karakter. Yang kedua yaitu karakter siswa karena adanya sebuah kemajuan teknologi seperti gadget, televisi, dan lain sebagainya. Seperti sekarang siswa atau anak mampu dalam mengakses berbagai situs-situs yang ada di internet, sehingga terpengaruh dengan kebudayaan asing, sehingga karakter anak dapat tercermin tidak baik, sehingga pembiasaan akhlak yang baik serta teladan dari guru tidak dapat diterapkan dengan secara maksimal. Jadi kondisi atau orang tua dan guru dapat mempengaruhi suatu pembentukan karakter kepada siswa. Adapun solusi untuk mengatasi sebuah faktor anak yang berkata kotor, menurut Jurnal Nuranti dalam Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, yaitu berbagai solusi yang diterapkan dalam membentuk sebuah karakter siswa yang sebagaimana dikemukakan oleh kepala sekolah. Yang pertama yaitu memaksimalkan kompetensi guru.
Pertama, kompetensi pedagogik, sosial, profesional, dan pribadi. Yang dimana guru dapat menyontohkan sikap dan teladan yang baik kepada siswanya. Yang kedua yaitu mengadakan sebuah rapat dengan wali murid sehingga wali murid dapat mengetahui sikap karakter anak tersebut. Yang ketiga yaitu kerjasama orang tua dan guru harus ditingkatkan kembali. Sebagaimana menurut Ilahi tahun 2013 mengungkapkan bahwa pola asuh orang tua dapat mempengaruhi terhadap pembentukan karakter anak. Solusi yang selanjutnya menurut Hawalaini dalam jurnalnya Elementary School volume 7 tahun 2020. Di sini menyebutkan bahwa solusi guru untuk mengatasi perilaku negatif siswa yang pertama, guru melakukan pendekatan khusus terhadap siswa yang mempunyai perilaku negatif. Yang kedua, guru jangan pernah bosan memberikan nasihat dan motivasi sebagai dorongan agar siswa mempunyai perilaku yang baik. Dan yang ketiga, guru memberikan teguran dan peringatan secara langsung maupun tertulis. Dan yang keempat, guru memberikan sanksi atau hukuman yang mendidik. Yang kelima, guru melakukan kerjasama atau pendekatan terhadap orang tua siswa. Yang selanjutnya, menurut Hidayat dalam jurnal pendidikan, pengasuhan, kesehatan, dan gizi anak usia dini atau JP2KG-AUD. Menurut jurnal ini, strategi yang dilakukan oleh guru yaitu yang pertama, guru mengajarkan siswa untuk menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh siswa. Dan yang kedua, guru memberikan contoh berkomunikasi yang sopan. Yang ketiga, guru tidak menyalahkan siswa secara sepihak, tetapi juga memberikan solusi terhadap siswa. Dan juga guru harus memantau kegiatan siswa tersebut. Nah, penerapan tersebut dilakukan selama beberapa bulan atau beberapa kali. Nah, setelah guru dan orang tua secara bersamaan menerapkan strategi dalam memecahkan masalah siswa yang berkata kotor atau jorok, perlahan bahasa kasar tersebut yang digunakan siswa mulai berkurang dan perilaku kasar juga akan mulai berkurang. Nah, sehingga anak mulai fokus pada pembelajaran yang sudah diberikan sehingga tidak berkata kotor atau jorok. Baiklah, berikut yaitu solusi dari beberapa jurnal yang sudah dikutip di atas. Yang pertama yaitu ajaran etika berbicara yang benar. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri dalam berbicara di depan umum. Artinya anak-anak yang kurang percaya diri dalam berbicara di depan umum dapat memperoleh manfaat dari program pelatihan pembantuan mereka mengembangkan keterampilan berbicara dan membangun kepercayaan diri mereka. Yang kedua, menggunakan permainan peran. Artinya permainan peran dapat membantu anak-anak melatih keterampilan berbicara mereka dengan cara menyenangkan dan menarik. Cara ini juga dapat membantu anak dalam mengatasi rasa malunya dan mengembangkan rasa percaya dirinya. Yang keempat yaitu menggunakan alat bantu visual. Alat bantu visual seperti flip chart dapat membantu anak memahami dan mengingatkan anak kata-kata dan konsep baru. Metode ini juga dapat membuat pembelajaran menjadi menarik dan untuk anak. Yang kelima yaitu mendorong partisipasi. Guru dan orang tua dapat mendorong anak untuk berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan di kelas. Hal ini dapat membantu anak mengembangkan keterampilan bicara dan membangun kepercayaan diri mereka. Penting untuk diingat bahwa solusi terbaik mungkin berbeda-beda tergantung pada usia, kepribadian, dan kebutuhan spesifik anak. Orang tua dan guru harus bekerja sama untuk menemukan solusi yang efektif untuk setiap anak. Baiklah, setelah ini akan kami tampilkan tentang video hasil wawancara kami dengan salah satu guru di SD Muhammadiyah Pringsewu, bagaimana cara beliau menciptakan ruang kelas yang berkarakter. Ya, bentar ya, nanti di-cut. Berikut adalah solusi dari hasil wawancara yang sudah kami lakukan. Yang pertama,
yaitu menasihati anak supaya tidak berkata kotor terhadap orang lain. Yang kedua, harus menghormati, menghargai dalam berbagai suku, memberikan contoh kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengembangkan ajaran Islam, yaitu dicaci maki, dihina, tetapi beliau tetap sabar. Yang ketiga, menekankan sifat sabar pada anak saat guru tidak boleh emosi untuk memberikan nasihat solusi untuk anak yang berkata kotor, pendekatan dengan cara memberikan nasihat kepada siswa secara empat mata atau menasihati anak agar anak dapat menyadari kesalahannya. Solusi selanjutnya yaitu tanyakan alasan mengapa anak itu berbicara kotor. Selanjutnya memberitahu anak jika berkata kasar itu tidak baik. Selanjutnya yaitu membangun rasa empati anak supaya anak itu peduli. Yang kelima, memberikan penjelasan dengan bahasa yang sederhana supaya mudah dipahami. Dan yang terakhir yaitu memberikan konsekuensi atau hukuman kepada siswa yang masih berkata kotor atau jorok setelah dinasehati. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya sesi tanya jawab yang akan dibuka dengan 3 pertanyaan. Pada yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengangkat tangan. Baik, kepada saudari Hesti, Aun dan Sofi, dipersilakan. Perkenalkan diri, nama saya Justiana Dawanim 082. Pertanyaan saya, bagaimana jika anak itu berkata kasar karena keluarganya? Misal orang tuanya itu dia berkata kasar, otomatis kan anaknya juga niru ya. Itu solusi untuk anaknya gimana? Baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Aliarama dalam nomor induk mahasiswa 100. Jadi, berikan pendapat kalian, kenapa kalian mengambil masalah terkait anak yang suka berkata-kata kotor. Baik. Baik, sebelumnya tanpa salam, perkenalkan nama saya Sofi Salsabila dengan NPM 211. Di situ kan tadi kelompok Anda menarik judul tentang strategi menciptakan ruang kelas yang berkarakter. Nah, di sini yang saya minta yaitu tolong praktekkan kelompok Anda sebagai calon seorang guru, praktekkan gimana caranya strategi menciptakan ruang kelas yang berkarakter. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Hesti Restiana. Pertanyaannya, bagaimana jika anak berkata kotor, namun orang tuanya juga ikut berkata kotor ya, karena didikan dari orang tuanya. Ya, solusi dari menurut kelompok kami yaitu anak itu dimediasi secara empat mata dengan gurunya. Diberitahu jika berkata kasar itu tidak baik. Adapun nanti jika sudah dimediasi, dinasehati oleh gurunya tidak berhasil, itu bisa melakukan pemanggilan orang tua. Pemanggilan orang tua itu antara wali kelas, wakil kesiswaan, dan kepala sekolah itu harus bekerja sama. Jadi memanggil wali siswa supaya tidak berkata kotor lagi, supaya anak tidak meniru perkataan orang tuanya tersebut. Bagaimana saudari Esti? Oke, terima kasih. Baik, di sini kami akan mencontohkan bagaimana cara menciptakan ruang kelas berkarakter ketika siswanya itu berkata kasar atau kotor. Nah, contohnya ya, misalkan anak itu tuh berkata kotor di kelas. Nah, kita jangan menasehatinya secara langsung, otomatis anak itu kan akan minder ya. Nah, caranya kita memanggil siswa tersebut ke kantor. Nah, kita melakukan istilah katanya dengan bahasa physical touch lah ya. Nah, misalkan nih kita menasihati secara empat mata, bilangin, nah kamu jangan berkata kotor lagi ya. Itu merupakan bahasa yang tidak baik untuk diucapkan di sekolah. Besok kalau kamu mengulangi hal tersebut, ibu akan memberikan hukuman. Misalkan hukumannya suruh ngerjain soal matematika di papan tulis. Nah, kalau anak tersebut masih mengulangi hal tersebut,
tuanya untuk menghadap ke kantor bersama dengan siswa tersebut. Bagaimana? Boleh. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Aulia Rahman. Alasan kami mengambil sebuah permasalahan anak berkata kotor karena semakin canggihnya teknologi, siswa atau anak dapat mengakses sebuah situs-situs yang dimana itu dapat mempengaruhi karakter siswa. Jika kita tidak mengatasi sebuah permasalahan tersebut, pasti anak dapat berkata kotor semakin meningkat atau terbiasa dengan perkataan tersebut. Pasti juga anak dapat menyepelekan hal-hal yang sudah diucapkan. Dan sebagai guru, dalam membentuk sebuah karakter pendidikan juga, karakter tersebut susah karena anak sudah terbiasa dengan perkataan-perkataan yang kotor. Oleh karena itu, kami mengambil sebuah masalah terkait anak berkata kotor untuk mengatasi hal tersebut. Terima kasih. Pak. Baik, adapun kesimpulan dari materi kami yaitu permasalahan yang kita ambil adalah adanya karakter negatif yang menonjol dalam diri siswa, yaitu siswa berkata kasar atau kotor serta tidak sopan kepada guru. Adapun faktor penyebabnya yaitu karena kurangnya perhatian dari orang tua serta pengaruh teknologi seperti TV dan gadget, di mana hal tersebut sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter pada siswa. Untuk solusi dari permasalahan tersebut yaitu perlu ditekankan. Solusi paling utama dalam pembentukan karakter adalah kerjasama orang tua dan guru. Selain itu ada beberapa solusi yaitu melakukan komunikasi yang menghargai anak sebagai pribadi, memberikan perhatian pada perkembangan dan bakat, serta pemandirian anak, memberikan keteladanan, menanamkan kedisiplinan serta dukungan dari orang tua. Karena orang tua merupakan madrasah yang paling utama dalam